mau nggak pacaran nggak apa-apa, tapi pastikan ketika lo mau punya gitu kan, lo harus siap gitu. Bukan Indonesia tanpa pacaran ya, kayak tadi yang lo bilang Indonesia boleh kenal gitu. Indonesia harus kenalan. Cek. Wes toh mulai lah Jack. Yo, what up? Welcome back to Petantang-Petantang Chit Chat. Sekarang gue bakal ngebahas tentang, kalau mungkin lu pernah dengar, tentang Indonesia tanpa pacaran. Gitu kan. Nah, sekarang di sini gue mau ngajak beberapa teman gue. Kita bakal ngebahas, karena menurut gue ini sedikit, apa ya, bukan ngomongin tentang agama atau apapun itu, tapi yang gue mau ngebahas, ini Indonesia yang pengen dijadiin tanpa adanya pacaran langsung nikah. Nah, sekarang gue ada teman gue gabung, Gilang, Jerry Taufik, Emi, sama Meli. Yo, what up guys? What's up? Hai. Nah, Hai. ini Jerry udah berarti di Petang-Tenteng udah 2 kali ya. Karena gue sangat butuh. Oh iya. Gue sangat butuh dia nih di sini. Karena dia yang paling agamais sedikit That's lah. what. Iya. Gua gitu. jadi kayak Raya dan kayak Raffi Ahmad gara-gara konten ini sekarang. Rumah gua banyak gara-gara. Iya, bayarannya mahal di sini soalnya Lu diundang aja terus. promosiin di Iya. Instastory lu cuman sekali, ya kan? Viewer saya juga masih dikit. Pantes tadi gue ditanyain nomor rekening sama si Iya. Glenn. Oh gitu. Oh iya. Nah, tapi ini gue kaget nih tadi siang di Instastory-nya Meli, dia ngebahas What's up, man? Gue sendiri baru dengar ada Indonesia tanpa pacaran, dan kebetulan pas gue ngeliat Instagram mereka, ada yang gue kenal juga, tetangga gue di Cibubur, komen di situ. Terus gue baca lagi, gue scroll, menarik, Mel, buat konten yuk. Oh ya udah. Nah, di sini juga ada Jerry, ternyata dia bilang ini udah lumayan lama ya, Jer ya? Ya, udah lumayan lama itu komunitas itu. Gua nggak tahu itu komunitas, apakah sebuah pergerakan ataukah itu kayak personal gitu. Gua nggak tahu juga. Oh, kalau menurut gue ini pengennya mereka membuat movement. Movement Pergerakan. tahun 2024 mereka untuk memulai Indonesia tanpa pacaran ini. Indonesia. Oke. Lang, menurut lu gimana nih, Lang? Ini sekarang kita ngomongin secara persepsi lu Oke. masing-masing ya. Gue nggak ngerti sama sekali apa yang dimaksud di sini gitu. Tapi kalau misalkan gue boleh ngomong, Indonesia tanpa pacaran, sebenarnya itu konteksnya lumayan luas juga ya. Lumayan luas juga. Tadi Meli udah sedikit ngomong sama gue, Indonesia tanpa pacaran itu like banyak orang yang have relationship, tapi terlalu banyak cost juga inside both of them. Itu yang mereka Like sedikit Meli- membahas ya. Iya. Karena gue nggak tahu surely-nya kayak gimana gitu ya. About ini. Nah, Gitu. sekarang Jadi, simple question menurut- deh. Lo nggak usah Oke. pacaran, tapi lo langsung nikah. Lo mau nggak? Wow. Kayak taruh ya, Jo. Lebih kayak ke arah taruh gimana gitu. Iya. Agak-agak beli kucing dalam karung sih menurut gue. Nah, Ya, dan Iya, ada beberapa statement yang dari pendirinya yang gue kurang setuju, bro. Pendirinya itu menyetujui pernikahan di bawah umur setelah akhir balik. Hello, seorang perempuan itu bisa 12 That's kinda tahun cool. dia udah bisa menstruasi, maksudnya akhir balik. Ya kali lo harus ngerti gak sih kayak menikah di umur yang segitu. Menurut lo tuh kayak gimana sih kalau kayak gini menurut kalian? Nah, tadi gue sempat ngeliat di Instagram, gue juga nge-search, itu ada Instagram Feminis Indonesia. Dia juga ngebahas tentang itu. Ini ntar gue kasih lihat linknya di situ.
Nah, tapi if we wanna bring it to religion, it's kind of hard. Karena emang itu ada di salah satu religion yang ya secara basicnya bener nggak sih Jar? Nah ini ada fungsi lu di sini. Coba lu jelasin Kenapa? Jar. Gimana tadi? Secara religion yang pasti harus akil balik udah bisa menikah. Emang di religion tersebut kita tidak bisa komen apa-apa karena emang ada kan di situ Jar. Ada. Iya. Sebenarnya gini, kalau misalkan kita ngobrolin soal orang yang menikah terlalu muda atau gimana, sekarang nggak usah ngomong soal apa ya, nggak usah ngomong di sudut pandang agama. Di sudut pandang budaya pun di sebagian daerah itu ada yang masih menikahkan anaknya itu di bawah umur, ya kan? Di Pulau Jawa ada, gitu kan. Jadi menurut gue gini, kita tidak bisa menyalahkan mereka yang mengiyakan menikah di bawah umur karena takaran di bawah umur itu siapa sih yang membuat? Yang gue pengen tanya, siapa sih yang bikin aturan 18 tahun itu adalah umur dewasa? Manusia kan? Manusia kan yang bikin aturan itu. Kayak gue sendiri pun umur 30 tahun gue belum merasa dewasa. Itu dia. Makanya kadang aturan yang dibikin sama manusia ini menurut gue agak ngambang dan itu kembali kepada kita lagi. Maksud gue kayak, oke, gue tinggal di Indonesia. Menurut orang Indonesia 18 plus itu adalah dewasa. Nah, di Indonesia ini budaya banyak gitu ya. Yeah. Menurut orang Jawa sekarang 21, Jer. Apa? Sekarang 21. Itu berubah-berubah terus kan berarti kan. Nah, mungkin ada sebagian menurut orang Jawa mungkin ya, bagian Jawa mana gue nggak tahu, itu ada yang anaknya mungkin masih umur 15 atau di bawah 15 sudah bisa menikah. Nah, berarti kan beda-beda gitu ya sudut pandangnya. Tapi ya gitu, itu tadi. Kita jangan cuma melihat dari sudut pandang agama doang gitu. Bahkan di budaya kita juga memberlakukan itu gitu loh. Ya. Gini. Jadi ya kayak tadi ya yang tadi gue bilang kalau misalnya ini pesen aja sih, maksudnya kayak buat organisasi itu kalau juga dia ngelihat tentang apa yang kita udah bicarain di sini, ya kalau bisa uang, kalau bisa juga uang kayak apa sih kayak pendaftaran dan merchandise kayak gitu, kayak kenapa nggak lo sumbangin aja atau donasikan gitu dengan nominal yang pantas gitu loh. Terus ya silakan angkat tangan boleh ngomong. Jadi kan lu bilang ada uang bulanan dan pendaftaran kan? Bukan bulanan, jadi ada uang seminar, pendaftaran dan merchandise dengan harga yang fantastis. Oke. Itu tuh maksudnya investasi mereka tuh untuk, jadi gini, mereka bilang pacaran mahal dan mereka join di situ untuk menginvestasikan uangnya dengan merch, tapi itu nanti bakal balik lagi nggak? Enggak, nah itu yang gue yang money for the ini aja. Iya, makanya kayak itu nggak make sense nggak sih, lo buat pacaran itu mahal, tapi lo mempunyai jiwa dagang lo di sini, ngerti nggak sih? Aduh. Itu buat apa ya? Yang lo baca itu buat apa ya? Maksudnya yang buat ngedit video lah. Dananya itu. Yang buat ngedit video lah, apalagi cuy. Ngedit video tuh capek loh. Apalagi mereka sekarang buat podcast. Iya kan, Jer? Enggak, gampang kok. Nah, anjrit gua. Apaan sih, kok jadi nggak nyambung dah, kok jadi ke video orang kita bahas yang tadi. Iya, pertanyaan simpel gue, kalau misalkan gue ditawarin join ke komunitas itu, gue disuruh bayar. Komunitas itu? Iya. Gue disuruh bayar. Gue cuma pengen tahu dana pembayaran gue itu akan dialokasikan kemana gitu dan. Nah itu kemana yang jelas ya benar. Kalau misalkan itu bermanfaat buat orang banyak. Ya enggak. Mungkin gue bisa bayar doang tanpa join juga. Gue bisa. Iya benar. Ya dan tadi juga kayak untuk masalah pernikahan dini ya
Ya di situ aja lah. Cukup menurut gue ya, kalau gue sih gue nggak setuju gitu. Cuman ya bebas ya kan. Setiap orang punya persepsi masing-masing, maksudnya kan ini sendirilah masing-masing kapasitas masing-masing. Dan kita di sini nggak ada yang memojokkan, kita di sini juga nggak ada yang kayak gimana-gimana, menyudutkan atau kayak gimana. Ya. Nah, menurut gua yang tadi Jerry omongin gitu, bukan tentang ini agama Jerry aja, HP-nya tapi tentang robek, suku. jadi dia nggak bisa masuk Oke. lagi. Nggak apa-apa kan kalau gua tentang Jerry juga? Iya, nggak apa-apa. Mumpung nggak ada orangnya nggak apa-apa. Ada orangnya juga nggak apa-apa. Iya. Jadi menurut gua kalau misalkan tadi Jerry talking about some suku gitu, dia bilang banyak anak di bawah umur yang dinikahkan di suatu suku gitu. Nah, menurut gua di suku itu ada alasan tersendiri gitu. Benar. That's why mereka do it itu gitu loh. Jadi menurut gua kalau pernikahan dini di bawah umur, jadi gini, anak itu lahir dari pertama kali lahir itu pasti nangis, right? And then sebelum jalan dia harus ngerangkak dulu. Sorry, Habis kalau anak ngerangkak, gua nggak dia nangis. Anak gua nggak nangis. Yeah, Anak gua okay, nge-rap. whatever. Nge-rap. Fuck you, bro. Whatever. Okay, so yang mau gue jelaskan sekarang adalah anak itu harus lewatin fase-fasenya, fase demi fase. That's why gue talking about dari dia kecil dia masih telentang, terus dia belajar tengkurap, belajar duduk, belajar berdiri, baru jalan. Fase-fase itu harus dilewatin, men. Sekalipun anak itu pinter dan dia dari duduk langsung bisa lari, misalkan. Nah, itu ada yang hilang, men. Bukan berarti positif aja. Itu ada fase yang hilang di dalam dirinya, ngerti nggak lo? Yeah. That means process. You know what I'm saying, bro? Yeah. That means process. So, imagine lo punya anak lo nikahin, or anak lo nikah muda, umur 14 tahun, or umur 16 tahun after akhir balik. Anak lo mau jadi apa nanti pas married? Ya, yang tadi aku bilang. Benar. Karena mereka belum ngerti dan mereka belum siap gitu untuk proses kayak gitu tuh, mereka belum siap gitu dalam mental dan ekonomi. Lu kata, nah makanya sekarang banyak pernikahan muda yang bahkan terlantar begitu aja. Mereka lari ke kita deh gini, realitanya aja ya, banyak teman kita yang lari ke kita curhat, sedangkan dia baru beberapa bulan, berapa tahun nikah, tiba-tiba, ya nggak sih, sorry bro, Gilang sorry, ya nggak sih, tiba-tiba langsung cerai, terus mereka punya anak, kan siapa aja, dosa nggak tuh? Anaknya jadi terlantar juga. Ya nggak sih? Benar banget. Nah, itu yang tadi. Ya. Duluan. Nah, itu yang tadi gue bilang. Secara mentally, psikis juga, right? Jadi maksud gue fase-fase itu harus dilewatin menurut gue ya. Menurut gue fase-fase dia main keluar, dia dapat more experience dalam hidupnya dia gitu. Pola pikir dia juga diizinkan untuk berkembang tanpa tuntutan apapun. Kalau misalkan dia udah married di usia belia, pasti di dalam married itu kan ada rules-nya sendiri, right? Nggak mungkin kita married itu untuk langkah yang lebih baik, bukan jadi langkah mundur gitu. Semuanya kalau misalkan kita pengennya yang lebih baik, tapi it's not that easy, boy. Yang seperti yang tadi kalian bilang, it's not about Cinderella story. You get married, happy ending, enggak gitu. Ya, benar. Sekali lagi kita cuma rempongnya begini-begini ya. Kita cuma ngomongin general ya. Gue ada baygon lagi nih sama gue. By the way, gue tadi sama Meli sempet
ngomong sih soal perihal yang pacaran itu mahal gitu, berat di ongkos gitu. Kita sempat discuss kayak, mahal? Maksudnya gimana ya gitu? Emang pacaran harus fancy gitu kan? Gue feminis by the way, gue feminis dan gue tuh adalah tipikal perempuan yang ketika kita ngedate gitu, I don't mind to split the bill gitu. Kalaupun nggak split the bill kayak, iya dong. Kalaupun nggak split the bill ya next time gue yang bayar gitu. Gue don't mind gitu. Jujur, gue pernah ditanyain sama nyokap gue, gue pernah ditanyain sama nyokap gue gitu. What is your fanciest Salam date ya gitu? buat nyokapnya Emi yang cantik. Sumpah nyokapnya cantik banget, sumpah gue nggak bohong. Gimana ngomong What is cantik, your- anaknya cantik. Ada yang Come on, ngegombal, man. Bel. Kamu, ya bukannya gombal, gue bisa oke, lihat lanjutin, bentuk lanjutin. anaknya sekarang. Nyokap Gue gue nggak harus lanjut imagine, gitu kan. Nyokap gue gue nggak harus lanjut. imagine nyokapnya dia cantik apa. Enggak, gue udah bisa lihat anaknya sekarang. Gil, iya Gil, Ini iya. ini enggak, ini Nyokap bukti gue konkret loh. Mi, Sorry, lanjutkan, Mi. oke. Jangan Back minum to Nyokap the gue topic. nanya gitu kan, apa kencan termahal lo itu gimana sih gitu? What is your fanciest date? Dan gue kayak nggak bisa jawab gitu loh, kayak mau jawab bingung karena every date that I've been through itu banyak banget yang menurut gue fancy dan mahal gitu. Jadi kayak gue udah nggak kayak mau compare-nya itu susah gitu loh. Glenn, Jadi dia gue tanya mundur, lagi Glenn. gitu. Ya, dan gue salah satu Nah, saksinya. and Satu then date-nya dia bisa nge-spend 15 juta gitu di sebuah klub ya. Itu oke. Aduh, gue mundur, Glenn, sumpah. terus mundur. Boleh nggak gue Enggak, close sekarang nih? terus nyokap gue nanya lagi dia, what is the most memorable date that you ever have gitu, that you ever had. Jadi kencan seperti apa yang paling memorable buat kamu? Bukan secara Dan yang mahal paling ya. Bukan secara mahal. dan paling berarti buat kamu. Dan gue jawab kayak, oh iya waktu itu gue ngedate sama cowok ini, dan date itu kan bisa banyak ya, bisa hangout, bisa lunch, bisa apa. Dan gue inget banget gue dulu pacaran sama cowok, dan gue mampir ke rumahnya dia. Jadi kayak tiap weekend itu kita sleep over gitu, Jumat Sabtu Minggu kita gue sleep over. Dan kegiatan kita tuh benar-benar cuma baca komik ya. Gue sama dia baca komik yang sama sebelahan, itu like gandengan tangan, terus kayak kita tidur siang, terus bangun, terus makan, terus nonton film, terus itu makan malam, dan kita bahas komik dan film yang kita lihat gitu loh. Karena tidur udah, jadi kayak menurut gue itu adalah date yang menurut gue paling sempurna gitu. Jadi tidak semuanya lo ukur dengan money gitu loh. Gue besok beli komik buat sama istri gue. Yeah, we talk pay the kayak, bills and stuff, right? Yes, it's not about the quantity, but it's about the quality of the date and the person that you spend time with. Nah, ini dia cakep nih pembahasannya. Waduh, enak Nah, nih benar. kayak. Nah, tadi Iya, itu juga Lang, sempat kita jangan bahas. lupa beli banyak komik, Lang. Kalau lo menjalin suatu hubungan, menjalin suatu relationship, ya lo harus bisa jangan take and give aja gitu. Mesti kayak bener-bener lo harus bisa sharing. Lo nggak punya, gue punya, oke. Atau kita bisa bareng-bareng ya nggak sih? Kayak gitu. Iya, Jangan gini, lo fokusin, oke, pacaran itu mahal. Oke, kalau diakumulasiin, oke, itu logik ya, itu logik. Ternyata biaya segini-segini. Kenapa ya? Kenapa lo harus pikir kayak gitu? Kalau lo bahagia satu sama lain, ya nggak sih? Iya. Menurut gue fine-fine aja gitu loh. Iya. Iya. Tadi makanya lo bilang karena mereka kalau pacaran itu let's say 200.000 itu bakal keluar, right? Ya, satu hari. Iya, satu hari. Berarti kalau nontonnya di premier. Iya. Iya, maksud gue punya pacar apa enggak, duit itu bakal keluar juga gitu. Nah, itu juga tadi gue bahas sama si teman-teman Amel gue. sama si apa sih nama lu anjir? Emi. Emi. Ya, terus udah gitu. Nah, enggak, karena gini, gue tuh udah jomblo, men. Gue jomblo nggak main-main, gue jomblo pas 2 banget tahun, loh. men.
Lo pas Nah, banget. iya, 2 tahun, makanya. 3 tahun kali ya. Enggak, maksud gue pas banget sama temen gue gitu. Sama gue juga sih. Iya. Ngobi. Nggak apa-apa kan Ini Glenn? judulnya, Sorry lo. Nggak apa-apa, bebas. Gilang Iya. Apa? modus ya. Enggak lah, nggak Modal modus. dusta. Emi kapan mau ke Bali, Mi? Kenapa? Emi Wah, kapan mau ke Bali? abis corona sih gue hajar, tapi nggak tahu ya Bali apa Main di mana Emi? Emi DJ? Enggak, Kenapa? bukan. Emi DJ. Nggak, bukan. Oh, gue kira Emi DJ. Ayolah boleh habis corona ke Bali, nanti sewa villa kita party di villa aja. Ayo, ini gue juga Antara Bali sama Gili sih. Gue kalau Bali jujur gue enak banget udahan. Surabaya Aduh, lah, jangan Surabaya gitu lah. dong. Surabaya lah. Jangan gini dong, Tengokin sumpah. gua napa? More stocks tau. Kamu Tengokin di gua. Surabaya ngapain di Surabaya? Nyokap gue di Surabaya Kerja, anjing kerja, emang. kerja. Oh. Nggak apa-apa, Mi, kan gua Nggak balik lagi ke topik kan. Gue Ya, jadi lupa udah. gue Oh, mau ngomong apaan gitu. Nggak, jadi gue udah jomblo tuh udah cukup lama. Sorry. Lupain aja. Mi, simpen your thoughts. 2 minutes. Gua kebelet kencing, sumpah. 2 minutes. Ya ilah. A few moments later. Tahu. Ampun gue mah sama lo. Emi sibuk apa Mi? Shopee. Oh Shopee. Oh itu doang. Enggak sih, terus Mencari fotografi. jodoh. Mencari Wow, jodoh. asik banget tuh. Mencari jodoh. Apa sih, Iya Bre? nih, gue juga single nih. Gimana nih, cari Ya dong. sih. Nah, ini yang pengen gue bahas gitu. Jadi gue tuh 4 tahun jomblo gitu kan. Jadi selama ini gue belum ada pasangan yang bener-bener exact kayak wah gue in relationship, enggak. Jadi itulah kenapa tadi gue bisa bilang ada fase yang namanya dating dan getting to know gitu. Ya. Dan selama 4 tahun ini juga menurut gue nggak spending ke cowok yang gimana-gimana, dan kayak gue punya time untuk loving myself. Karena apa? Menurut gue pacaran itu hanya untuk orang-orang yang mampu. Gue tidak bicara financially aja, tapi ternyata mentally juga gitu loh. Kayak tadi Mampu gue menjaga bilang, semuanya ya. enggak juga. Jadi kayak if you wanna love someone, first you gotta have it first. Ya, Kayak true. you have to love yourself first gitu loh. Jadi you Iya. gotta have it, the thing that you gonna share with. Tuh, Yang makanya pertama. dengerin Justin Terus- Bieber. Iya. Ya, gitu. Yang kedua, kenapa gue bilang pacaran itu untuk orang-orang mampu? Men, pacaran itu gila loh. Maksud gue kayak lo harus siap kayak deal with this person gitu. Kayak lo harus siap to not break his heart, to give her or him the world. Dan ketika lo nggak siap, ya bubar gitu loh. What for? Untuk apa berkomitmen gitu kan? Jadi mending sendiri aja. That's why menurut tadi gue gue- bilang. That's why tadi gue bilang siap buat ngejaga gitu semuanya Iya, gitu. benar banget. Terus kan gue jadi lupa. Gue kadang nggak bisa di distract bro. Sorry. Oke. Coba. Terus kayak apalagi ya, siap secara financial, mau nggak mau pacaran itu investasi. Investasi waktu, investasi diri, dan investasi money. Kayak worth it nggak sih gue invest money gue ke orang ini? Masa lu pacaran lu nggak mau give yang terbaik? Kayak gak mungkin dong lu pacar lo ulang tahun gak lo kasih apa-apa, atau kayak you do something decent for her or him gitu, nggak mungkin dong. Tapi menurut gue jujur deep down, gue tuh bukan tipikal orang yang nowadays ya, untuk sekarang ya, gue bukan tipikal orang yang pacaran minded gitu loh. Nggak sih? Karena menurut gue as a woman, kayak pacaran itu tersier. Betul. Itulah kenapa gue bilang pacaran itu mahal. Pacaran itu satu kebutuhan tersier. Yang menurut gue, it's okay to have it. Tapi kalau sebenarnya enggak juga nggak apa-apa. Tapi karena memang sebuah kebutuhan, pacaran itu harus ada. Gitu, tau nggak sih maksud gue? Bingung ya? Enggak, gue ngerti. Gue sama sekali nggak bingung. Gue ngerti. Terus, lu mau nggak pacaran nggak apa-apa, tapi pastikan ketika lo mau punya gitu kan, lo harus siap gitu. Benar. Jadi bukan apa ya, sebagian diri gue kayak bukan Indonesia tanpa pacaran ya, kayak tadi yang lo bilang Indonesia boleh kenal gitu. Indonesia harus kenalan. Harus Indonesia kenalan. Harus kenalan. Harus kenal, benar.
how could you deal with someone gitu kan, and you're gonna spend with him for the rest of his life. Gue sebagai cewek ya, gue pilih cowok. Gue picky banget, men. Pokoknya kalau lo nggak lucu, ya, pokoknya kalau lo nggak otaknya si cabul gue, lo jangan pacaran sama gue, karena gue nggak mau spending the rest of the year, ya, sama Gila, lo cowok. ketawa girang sih, gila. Enggak, Glenn, bisa gue close ya part Yang 2? Gue nggak usah ikutan deh. Yang kalau gue bercanda, lo nggak bisa relate, lo nggak bisa balikin ke gue gitu loh. Kalau gue ngomong mau gue ngomong tai babi anjing, hentai jokes, dark jokes, dan lo nggak bisa nyambung. Kok hentai sih? Nggak, maksud gue intinya Hentai. lo harus ketemu orang yang bisa relate sama lo gitu, because at the end of the story, kalau married, you gonna spend Garing ya, jadinya nggak garing. your life gitu. 50 years loh, man. Boring. Kalau nggak jadinya boring. Kalau nggak jadinya boring. Itulah kenapa gue ngerasa kayak gue perlu pacaran dan gue perlu tahu the man that I'm going to deal with gitu loh. Iya benar. Ya nggak sih, masa sih gue punya suami besok kayak, saya lo tau nggak, anjing nih orang berak tau gak sih di celana, emang anjing banget deh kalau terus kayak suami gue kayak nggak bisa sih gue, nggak bisa. Iya, benar. Iya sama. That's why- sama. Iya, that's why tadi gue bilang di awal gue nggak mau punya partner yang kayak gue beli kucing dalam karung gitu. Jadi gue harus tahu banget apa yang gue pengen. Gue harus Iya. compare banget sama yang someone yang jalanin sama gue. Kalau cocok ya udah. Iya gitu. Jadi emang Indonesia harus kenalan. Nah, thank you semua udah join. Dan buat semua masyarakat yang gua kenal ataupun nggak kenal yang nanti bakal nonton ini, I hope you can be wise. Itu satu, wise. Iya. Dan walaupun ada pergerakan movement atau apa dan yang lain-lainnya, you have to be smart juga ya untuk ngelihat. Kita nih hidup di dunia cuma sekali. And don't waste your time, your energy, your money for something that yang akhirnya lu bakal lakuin gitu karena lu percaya suatu movement, dan at the end 3, 4, 5 years later lu bakal nyesel. No, jangan kayak gitu. Itu yang berusaha intinya yang kita coba sampaikan, karena remember kita tuh Indonesia tetap satu, mau apapun itu ya terserah, boleh pergerakan movement. Kita di sini kita juga bukan orang-orang suci, bukan orang-orang apa kok, tapi kita mungkin sedikit punya pengalaman di dunia ini juga, dan kita coba ya share lah. Di sini kita juga banyak ngobrol, semoga ada beberapa hal yang lo bisa tangkap, and just go with it and stay safe ya, sekali lagi in this COVID-19. Yoi.